Oke, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga buat siapa saja yang menonton video ini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja menonton video ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan selamat bertemu untuk teman-teman yang memang baru pertama kali bertemu, dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin sudah bertemu pada kesempatan yang kesekian kalinya. Pada kesempatan ini pertama-tama kita wajib untuk memanjatkan pujian dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat cinta dan kasih-Nya kita semua masih memperoleh nafas kehidupan hingga saat ini. Kewajiban kita sebagai manusia yang hanya menikmati apa yang menjadi kuasa Tuhan tidak terlepas dari kita memberikan sebuah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Pada kesempatan ini teman-teman, saya dan teman-teman bisa bertemu dalam ruang virtual ini, itu dalam buku terakhir dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, buku ke-16. Jadi dalam buku ke-16 ini merupakan buku penutup, ya, buku terakhir dalam proses kuliah di mata kuliah ini. Dan dalam buku ini ada berbagai macam poin penting yang akan saya jelaskan kepada teman-teman, yang akan saya sajikan kepada teman-teman. Dan menurut saya bahwa beberapa poin itu nantinya memang menjadi menarik dan sangat mendasar dalam kaitannya dengan substansi atau esensi dari buku yang ada saat ini. Dalam buku ke-16 ini, dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, itu bertema atau berjudul tentang pembagian kesetaraan dalam ruang maya, agensi dan kebijakan informasi di dalam masyarakat. Jadi ini tema yang sangat menarik, ya, karena berbicara tentang sinkronisasi antara ruang maya yang sangat kontekstual, di mana ruang maya itu hadir dalam konteks kehidupan kita. Tapi saya tidak mau mencoba untuk menjelaskan lebih awal tentang konsep dan berbagai macam slide yang menjadi beberapa poin penting yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi pada kesempatan ini saya juga mesti memberikan sebuah apresiasi kepada Bapak sebagai pengasuh mata kuliah ini, di mana menurut saya bahwa pengapresiasian ini merupakan sebuah keniscayaan, ya, bahwa layak dan pantas untuk diacungkan jempol atau diberi sebuah apresiasi, karena memang secara substansial metode semacam ini betul-betul menjadi sebuah metode yang membawa progresif, membawa sebuah kemajuan, ya, di mana kita memanfaatkan sebuah perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Karena bicara MAHA ini bicara soal satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, yang dimana kita diminta untuk memiliki sebuah pemahaman yang cukup, ya, memiliki sebuah pengetahuan yang cukup, sehingga dengan menggunakan metode semacam ini kualitas mahasiswa itu akan betul-betul ada. Kenapa ini masih ada? Tentu pertanyaan seperti itu karena teman-teman sekalian, kita bisa lihat sebetulnya di dalam metode ini kita membangun sebuah budaya literasi. Budaya literasi ini menjadi dasar atau sebagai pijakan paling mendasar dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Ini menjadi hal penting, ya, karena di sini nanti itu kita akan diuji soal nilai kekritisan itu sendiri. Bagaimana kita betul-betul mampu menemukan sebuah intisari dari seluruh pembahasan yang sangat luas, ya, untuk kita reduksi ke dalam sebuah pembahasan yang lebih masif dan sistematis. Itu yang dibutuhkan supaya nanti tidak terkesan mengambang ke sana kemari, tetapi mencoba untuk mengena kepada apa yang menjadi intisari dari pembahasan ini. Oke, selain itu juga teman-teman sekalian,
Memang metode semacam ini sangat sesuai dengan kondisi kita hari ini yang memang sedang dilanda oleh keberadaan COVID-19, di mana salah satu elemen kehidupan sosial yaitu dunia pendidikan itu juga menjadi elemen yang tidak terlepas dari belenggunya, ya. Sehingga bagaimana cara kita untuk kita tidak terlalu terjerat di dalam kebelengguan itu, kita mencoba untuk memanfaatkan sebuah perkembangan teknologi, perkembangan digital, dan kita harus integrasikan dengan metode pembelajaran yang sangat tepat, sangat sesuai untuk bisa menangkal sebuah pengaruh yang memang menusuk eksistensi aspek kehidupan, yaitu terutama dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan ini teman-teman, untuk tidak terlalu bicara basa-basi di sini, saya mencoba untuk mulai menjelaskan mulai dari slide pertama. Sebelum saya masuk pada slide pertama, saya mesti jelaskan dulu soal judulnya, bahwa pembagian kesetaraan ruang maya, agensi dan kebijakan di informasi masyarakat. Oke. Ini ada beberapa konsep penting di sana tentang pembagian ruang maya. Ini berbicara tentang sebuah kesetaraan, ya, kesetaraan dalam ruang maya. Ya, ini soal akses ruang maya itu sendiri, soal pelayanan, soal infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam menikmati ruang maya ini. Kemudian juga soal kebijakan terutama kebijakan informasi di masyarakat. Kalau ada kesetaraan dalam ruang maya, otomatis kebijakan informasi masyarakat itu terjamin. Saya rasa sinkronisasinya seperti itu. Oke. Dalam buku ini ada beberapa slide. Yang pertama itu berbicara tentang kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi teknologi seperti internet, realitas maya, kartu pintar atau aplikasi multimedia semakin dianggap mengantarkan bentuk masyarakat informasi terutama. Kemudian politisi, membuat kebijakan, dan guru semuanya mendorong kita untuk bergabung dengan informasi yang super ini. Persimpangan terdekat atau berisiko dikeluarkan dari manfaat sosial dan ekonomi dari revolusi informasi. Kemudian cyberspace divide secara kritis mempertimbangkan hubungan kompleks antara perubahan teknologi, pengaruhnya terhadap perpecahan sosial, konsekuensinya untuk aksi sosial dan strategis yang muncul untuk inklusi sosial di informasi usia. Ini lebih kepada soal soal bagaimana keberadaan dari sebuah perkembangan itu, terutama komputer dan telekomunikasi, itu sebetulnya sebagai realitas maya yang memang menjadi tempat masyarakat membeberkan sejumlah informasi, dan ada berbagai macam stakeholder yang memang terlibat di dalamnya untuk dimanfaatkan secara efektif. Oke. Selain itu juga ada slide lagi bahwa dijelaskan di sini, buku ini menganalisis masalah keengganan berbicara tentang kesetaraan dan kebijakan publik sebagai yang dipengaruhi oleh jaringan komunikasi dan informasi teknologi global. Para kontributor membahas tema-tema seperti manusia yang terintegrasi, perilaku etis, hubungan kekuasaan, dan pembagian gender, serta meningkatnya perbedaan antara informasi kaya dan informasi yang buruk. Kemudian juga teman-teman, kita perhatikan lagi di slide berikutnya. Di sini dijelaskan bahwa fokus buku ini itu adalah eksplorasi kritis yang muncul tentang properti dari teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan kemungkinan konsekuensinya bagi sosial struktur dan interaksi manusia. Perhatian utamanya adalah yang tidak merata distribusi akses ke teknologi dan keterampilan informasi diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunikasi elektronik yang kemungkinan besar akan dilakukan memiliki implikasi yang mendalam terhadap ekonomi, budaya, dan sosial perkembangan di semua masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini lebih menitik beratkan pada soal soal distribusi kebijakan yang memang betul-betul mampu menciptakan sebuah kesetaraan, terutama dalam upaya untuk memperoleh akses teknologi yang cukup merata.
Kemudian juga dalam slide terakhir itu, dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu terdiri dari bab yang menentang banyak anggapan yang dimungkinkan oleh dunia maya, kemudian mendorong lebih banyak kesetaraan dan memastikan lebih banyak otonomi untuk individu. Ya, yang kedua itu terdiri dari kontribusi masing-masing analisis dampak teknologi informasi komunikasi didasarkan pada sosial dan ekonomi. Bagian ketiga dari terakhir yang menjadi terakhir adalah terdiri dari kontribusi yang lebih fokus langsung pada kebijakan teknologi. Ya, saya rasa ini jelas ya teman-teman. Nanti juga teman-teman akan lihat lebih detail di dalam pembahasan berikutnya. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan selamat malam.